Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu nadzim wa shadaqan nabiyul karim. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saat kematian kita. Mati tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibah syailin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita hadirin dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru, bab yang ke-240. Fadlus samahah, menerangkan tentang keutamaan bermurah hati. Murah hati ini murah, betul ngangel wong kare murah hati itu memudahkan. Fil bai'i, yang pertama di dalam jual beli, wasarok, di dalam jual beli itu harus dengan hati yang ramah, hati yang menyenangkan kepada penjual atau pembelinya, jadi sama-sama. Bahkan hadirin kalau kita nanti bahas di bab fikih, fikih buyuk namanya. Buyuk itu jual beli. Jual beli di zaman kita ini banyak yang tidak tepat dengan fikih Islam. Di dalam Islam itu jual beli itu ada masa namanya khiyar. Masa khiyar itu memilih melanjutkan jual beli atau mengurungkan. Jadi ada dua, memilih khiyar, namanya khiyar. Itu ada dua macam barang. Kalau barangnya barang yang sederhana, seperti belanja, bahan makanan, beras, sayuran, daging, ikan dan lain sebagainya, itu khiyarnya di situ, di tempat jual beli itu. Setelah bayar akad, saya beli ya, kata yang beli, yang jual saya jual. Itu di situ masih belum habis kesempatannya, milih dulu. Milih antara melanjutkan itu jual belinya atau mengurungkan. Kalau dikira pas atine karena satu dan lain hal, maka ya sudah dilanjutkan jual belinya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terasa tidak enak, boleh urung. Ini fikih Islam. Lain di tempat kita. Kalau kita di toko-toko itu ada tulisannya, barang yang sudah dibeli, tidak boleh. Ini tidak Islami sebetulnya, tapi begitulah yang ada.
Bahkan di Arab itu ketika kita melaksanakan belanja di sana, ya sudah, pokoknya sudah akad saya jual ya, saya beli ya sudah, mingkrih terusan. Ini kalau barang-barangnya barang yang sederhana seperti itu, barang yang tidak bernilai tinggi. Kalau nilai tinggi seperti emas misalnya, kendaraan motor atau mobil atau tanah atau yang lain, itu khiyarnya 3 hari 3 malam. Setelah panjenengan beli dari penjual, setelah pulang itu ada waktu khiyar milih dilanjutkan apa urung. Kalau misalnya ternyata barangnya itu ada cacatnya, sementara cacatnya bukan dari pembeli, cacatnya cacat asli, ternyata ketemunya cacat itu di waktu hari yang kedua misalnya, boleh urung. Ini tidak ada di tempat kita, di kepuki wong nek model kayak ngono, gini tidak bisa. Islam kayak gitu aturannya, ada masa khiyar namanya. Jadi hadirin, tapi kalau cacatnya dari pembeli, tiba misalnya motor anyarannya tiba sehingga cacat, nggak bisa karena dari pembeli sendiri, ya sudah. Nah kalau dari penjualnya, tidak dari pembelinya, itu boleh urung. Misalnya ada apanya gitu nih, kropos atau apa. Nah hadirin, ini kalau kita mengikuti tuntunan Islam maka harus bermurah hati, kayak gitu harus dipenuhi bagi penjual maupun pembeli. Kemudian wal akhdu, dan mengambil apa, misalnya menagih utang, itu juga begitu dengan murah hati. Wal atok, dan memberi, panjenengan memberi apa saja, itu hadirin gak mesti memberi itu kemudian membuat senangnya yang diberi. Di dalam Islam itu ada rumus di Al-Quran, qaulun ma'rufun, Al-Quran qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang tidak menyakitkan hati, dan pemberian maaf. Pemberian maaf itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada awe memberi tapi belakangnya diikuti perkataan yang menyakitkan hati. Ya ini sih gare jelek sedekah ya kayak gitu. Mereka tak bantu, masa ya iso ngomong dadi ngono kok ngene-ngene. Lah ini hati itu yang menjadikan tidak baik. Luwih apik kita ngomong apik, menyenangkan hatinya orang, atau memberi maaf. Itu lebih mulia daripada ketoke aweh tapi ternyata di belakangnya menyakitkan hati. Ngoten nggih? Ini Islam. Jadi kalau kita memberi, ya jangan sampai menyakitkan hatinya orang yang diberi. Wahsnul qada, dan memperbaiki sistemnya cara bayar hutang. Apakah hutangnya itu hutang yang bayarnya kontan atau yang kredit, kredit nanti di bab sendiri itu kredit itu itu boleh, pokok dengan cara yang tadi itu murah hati dengan baik, tidak menyakitkan pada yang yang dihutangi warnanya putih. Kemudian wal mikyal, kalau penjualnya itu adalah barang-barang yang menggunakan takaran itu ya ditaker. Kalau di sini saya kok belum pernah lihat ya. Semuanya ditimbang kalau di sini. Dia beli pohon ditimbang, beli beras ditimbang, beli brambang ditimbang, sembarang ditimbang. Panjenengan kalau di luar Jawa sana, di Sumatera misalnya, beras itu tidak ditimbang Bapak Ibu. Ono takerannya. Namanya gantangan atau kalengan atau apalah, pokoknya ada di tempat tertentu punya nama-nama. Itu ditaker, diukur, dan tidak boleh curang.
Kalau curang diancam celaka. Wailul likulli mutaffifin, katanya Allah. Celaka orang yang mutaffif, orang yang membuat kerugian. Yaitu orang yang ketika dia menimbangkan orang lain, nimbangno atau nakarno, dia curang sakene dewi. Tapi kalau dia minta ditimbangkan, beli dia minta dipenuhi sebaik-baiknya. Ini namanya orang yang mutaffif tadi itu, celaka, nanti diancam siksa di api neraka. Jadi mikyal itu takaran, ditaker, wal mizan iki timbangan. Ini yang berlaku di tempat kita, sembarang ditimbang. Beli jagung ya ditimbang, beli pohon ditimbang, beli kentang ditimbang, beli bandeng ditimbang, nopo ditaker. Pokoknya di sini semuanya timbangan. Tidak apa-apa, yang penting jangan sampai melakukan kecurangan atau mutaffif namanya. Lah niki wa nahyu anit takfif, tatafif atau mutaffif tadi itu. Wa fadlu indoril musir, memberikan kelonggaran kepada orang yang punya hutang. Misalnya si A utang nang B, janjinya tanggal 1 nanti bulan depan. Ternyata sampai tanggal 1 si A ini belum bisa bayar. Maka diberikan kesempatan tambahan sampai hadirin betul-betul bisa dan tidak menyukarkan. Akan lebih bagus lagi kalau si pemberi hutang ini nanti waktunya jatuh tempo, sing mau membayar mengembalikan itu kerepotan, sing bagus dibebasno, bisa dibebasno. Ini yang paling mulia, nanti pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Kita masuk kepada ayatnya dan hadisnya ini. Wah, ayatnya banyak ya. Hadirin, di dalam Al-Qur'an itu ayat yang paling banyak ini tentang jihad, tentang perintah sholat dan lain sebagainya. Banyak tapi tidak panjang. Yang paling panjang itu surat ayat tentang hutang, cuma satu itu tapi panjang, sehalaman lebih di surat Al-Baqarah tentang hutang. Jadi ini kembali ke sini tentang berbuat baik kepada penjual maupun pembeli. Katanya Allah di dalam surat Al-Baqarah, ini Al-Baqarah. Aduh, keaturan nanti. Ini Al-Baqarah. Wa ma taf'alu min khairin, dawuh Gusti Allah nggih. Dari apa saja yang kau kerjakan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bi alim, Allah itu maha mengetahui. Nggih, yang kita kerjakan baik dengan perbuatan, dengan ucapan, tutur kata itu, atau dengan kerenteknya hati, Allah itu maha ngerti. Panjenengan batin wong Allah, ya Allah ngerti, itu termasuk perbuatan batin. Jadi di sini Allah katakan wa mata palu, apa saja yang kamu kerjakan, baik dengan perbuatan atau ucapan, pokoknya yang baik-baik, atau kerenteknya hati, fa innallaha bi alim. Kula bolak-balik matur di dalam akhir Al-Baqarah itu ada potongan ayat yang Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Di hati ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada don, ada niat, dan lain macamnya banyak. Katanya Allah wa in tubdu, bayi yang ada di dalam hatimu itu kamu lahirkan dalam ucapan maupun perbuatan, autuhuhu, atau tetap diendem. Apa diendem? Gak ditokno nggih, dibatin tok sampai mati. Apa katanya Allah? Yuhasibukum billah, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi dihisab hadirin. Oleh karena itu kembali, apa yang kita kerjakan dengan baik Allah ngerti sekalipun di dalam hati. Hadirin,
Nabi mengajarkan kepada kita, selalu tanamkanlah rasa senang di hati saudaramu. Nggih, piye carane? Yang penting kita berupaya untuk selalu menyenangkan hatinya orang lain. Kalau ternyata belum bisa, nggih, karena ya belum bisa, belum bisa menanamkan senang atau membuat senang hatinya orang lain, itu minimal jangan menyakitkan. Wisra nyenengno nglarani, ya ini enggak tepat. Allah melarang betul melalui Rasulullah, jangan sekali-kali kamu menyakitkan hatinya saudaramu. Lek pancene durung iso menyenangkan, minimal gak usah nglarani. Ngoten nggih. Ini penak nggih. Penak ngomongnya, ngelakoninnya sing mboten patek penak. Nyatanya orang yang kadang-kadang posone gedung, koyo-koyo oleh wae poso niku wis gak bakal nglarani ati wong maneh, mergo iman pahalane posone rusak. Nggih. Tapi begitu selesai Ramadannya Syawal, mulai meneh wisan. Nggih. Mulai nyocot, kok nyocot bahasa apa nyocot niku? Nyacat wong liya niku entek ngamek kurang kuat. Ini dilarang oleh Islam. Nggih. Penak sepindah malih penak, teorine tapi nglakonine mboten patek penak. Baik. Yang kedua, surat Hud. Nggih. Lo hilang-hilang ya. Allah Ta'ala berfirman wa ya qaumi auful mikyal. Lah niku wau. Wahai kaum, katanya Allah, penuhilah takaranmu. Lek nakerno ning wong niku mutafif tadi itu suka mengurangi, tapi lek minta ditakarkan dia minta dipenuhi. Nggih, takaran wal mizan timbangan. Hadirin kula katanya tapi ya daruh dewi. Carane wong ngurangi timbangan ku akeh. Nggih. Sing mun mesa-mesa niki pengalaman. Timbangan niku ngeten niku to nggih. Apa manuk timbang manuk kan nggih. Ngene barang niku di isore dikeki apa? Nggih. Ben nanti gak sampai sekilo wis jomplang jadi sekilo. Hati-hati. Ini sama dengan memasukkan bara api neraka kepada keluarga dia sendiri dan keluarganya. Hati-hati, betul hati-hati. Jangan sedikit pun mengurangi timbangan. Lek iso malah nanti kita ketemu hadirin. Nabi itu juga pernah, namanya manusia gitu, pernah pinjam, pernah hutang dan lain sebagainya. Suatu ketika Nabi itu punya hutang seekor onta dengan orang lain. Lah rupanya yang ngutangi ini jenenge suloyo, ingkar janji, belum tiba waktunya wis marah-marah, teko marah-marah sampai mau dihajar oleh Sayyidina Umar. Jangan biarkan, setiap orang punya hak untuk melakukan sesuatu, nanti ada hisabnya sendiri. Jangan, kata Nabi. Wis lek ngono para sahabat diperintah oleh Nabi, carikan sana onta yang seusia ontanya orang ini 1 tahun. Kamu golekno. Cari hadirin, nggih. Cari, rupanya gak ketemu onta yang seusia dengan ontanya itu. Yang ada lebih tua. Lebih tua, lebih banyak umurnya nggih, berarti lebih besar. Nabi tidak ada yang seusia dengan, nanti ketemu kita artinya di belakang. Yang ada lebih tua. Berikan, sebaik-baik orang memberi balas pendengaran ini, menyaur utang. Menyaur utangnya apa bahasanya? Membayar utang adalah yang lebih baik atau lebih banyak. Jadi hadirin, kalau kita menimbangkan, kalau kita membayar utang atau itu dilebihkan tidak apa-apa, asal tidak atas permintaan yang ngutangi. Oke. Kalau yang ngutangi itu ngomong, kita utangi 1 kilo, lek wae balik 1 kilo sakon. Lah ini riba. Hati-hati, hati-hati. Perbuatan riba itu masalah, ancamannya berat. Utawa ngeten, Pak kula kesulitan buat saya dipinjem uang. Ya kono wong 1 juta. 1 juta iki tapi eling ku wae balekno 1,1 juta. Hati-hati.
riba. Riba itu bolongnya setan, ancamannya neraka. Oleh karena itu sekecil apapun kita boleh menambahi, tapi bukan permintaan yang ngutangi. Kita atas dasar senang, atas dasar kepingin berbuat baik, kita lebih. Ini keikhlasan saya, bukan karena permintaan panjenengan. Dasarnya di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bitahiyatin, Allah yang bilang, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lek kamu dikasih kebaikan orang, diutangi apa diberi, itu tepatnya di contoh yang paling sederhana ucapan salam. Itu dibuat contoh di dalam Al-Quran, langsung disebutkan. Kalau kita diberi salam orang, assalamualaikum, itu minimal jawabannya balesannya waalaikumsalam, itu minimal. Minimal jenenge auruduha, mengembalikan apa adanya. Sing apik piye? Fahayyu bi ahsana minha, balesen sing luwih apik. Jadi lek ana wong misalnya telepon apa-apa nggih, assalamualaikum, menetok oleh ngomong panjenengan balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing hebat. Assalamualaikum oleh 10 kan. Lek panjenengan balas waalaikumsalam ya wis boleh, tapi padha-padha oleh 10. Tapi lek panjenengan balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, panjenengan oleh 30 pahala. Nggih. Jadi kalau kita diberi kebaikan orang, dikasih apa, si A dari pergi bawa oleh-oleh. Satu saat nanti kita kembalikan kebaikan itu sama nilainya, sama baiknya, sing apik luwih apik. Ngoten lagi. Ini ajarannya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang juga nanti dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi. Maka Allah Ta'ala ini sudah tadi tak singgung itu. Allah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Wailun, celaka bukannya celaka, lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Mutaffif itu curang. Nek mutaffifin, orang-orang yang curang jamak. Siapa orang yang curang itu? Alladzina, yaitu orang-orang idak talu, kalau dia minta ditakerno ala nasi dari orang lain, ya setahun pun dia minta dipenuhi. Itu sampai kurang loh ya. Nah iso lebih ono lho, ngene nih wong mutaffif itu. Tapi wa idza kaluhum, kalau dia menakarkan, awazanu, atau dia menimbangkan, yukhsirun, dia kurangi. Nggih. Ala yadunu ulaik annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yakunu nasul rabbil alamin. Nanti di akhirat diancam siksa api neraka yang amat sangat pedih orang yang banyak melakukan seperti ini. Sing apik lek iso monggo kita justru memberikan lebih kepada orang lain dan jangan sekali-kali menguranginya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut apa ini? Nah, ini hadis-hadisnya. Sebelum masuk ke hadis, ada yang perlu dibahas? Ada, Pak Haji mboten? Ada tanyaan. Di mic-e. Golek iki lho wong e. Mic-nya. Muni. Tes. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Menjawab salam itu ya, salam sudah diberikan. Apakah sama pahalanya dengan dapatnya? Ya. Itu salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Selamat malam. Itu jangan gitu apa dapat pahala juga? Dapat pahala insya Allah ya, tapi bukan dari salamnya, dari kebaikan perbuatannya. Perbuatan baik itu apa saja. Tadi sudah disebut itu di ayat pertama.
apa yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui dan Allah membalas. Allah membalas sifat kebaikannya. Tapi kalau salam yang diajarkan Rasul, salam kita sehari-hari, termasuk salam kalau kita selesai sholat itu menjawabnya wajib, yang memberi salam sunnah. Tapi ada salam-salam yang tidak boleh dijawab. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam, waalaikumsalam Bang Imam, tak oleh malah. Ya wis, kita naik imam wis jawab ke kiri, salam ke kiri, kita ganti salam. Itu tidak usah dijawab. Dan ada orang yang tidak boleh memberi salam. Yang jelas yang pertama, kalau kita tahu ada orang yang dalam kamar kecil, tahu dia di kamar kecil, rasa kasih salam. Oh, sebenarnya mergo apa? Mergo yang di kamar kecil tidak boleh menjawab. Atau orang yang sedang baca Quran, sedang berzikir, berdoa, apalagi sedang sholat, kasih salam. Dia lagi berkomunikasi sama Allah Ta'ala. Ngerti nggih? Jadi ada aturannya. Kemarin sudah di bab salam itu, salam itu aturannya yang sedikit kepada yang banyak, yang berdiri kepada yang duduk, yang naik kepada yang tidak berkendaraan dan seterusnya. Ngaten nggih Pak Haji? Sudah. Pokoknya selamat siang, selamat sore, selamat malam dan seterusnya itu kita dapat kebaikan, cuma bukan kebaikan dari salamnya tapi dari kebaikan dia. Sekarang kalau ada orang ngasih salam di WA, assalamualaikum mesti kan gitu nggih. Ya minimal kita jawab dengan ucapan kita. Sing apa ya ketika kita bales WA-nya ya kita tulis juga salamnya. Tapi sing betul nggih, itu sudah ditulis sekali di WA itu nanti begitu panjenengan itu terus dewi. Karena itu panjenengan membuat tulisan di situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang untuk jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti panjenengan nulis itu nulis mutu dhewe kabeh sampai saat selesainya. Jadi gak nulis situ-situ. Oleh karena itu masuk nang WA ya aja bilang WRWB ngoten iki ya jenenge. Nen asal WRWB bener nggih? Baik, kita kembali. Ini hadis yang tadi saya katakan hadirin. Yang ketika Nabi ditagih utang onta tadi itu. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi yataqaddahu nagih utang. Rasane gampangnya ngoten. Jadi Nabi sekalipun ya pernah utang, pernah menggadaikan baju perangnya dan lain sebagainya, pernah jual dan pernah beli. Fa'aghladu, orang yang nagih utang ini marah-marah hati lahu kepada Nabi. Lah iya wong nek wong mboten beriman Nabi di senen Nabi itu marah. Fahama, maka pada bermaksud Nabi kepada laki-laki itu ashabu, sahabatnya Nabi, terutama sahabat Umar. Wong iki perlu dikasih pelajaran nih. Nabi kok uring-uring. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah da'auhu, biarkan dia. Fa inna li sahabil haqqi maqalan, karena seseorang yang punya maksud itu punya hak untuk berbicara. Biarkan dia bicara. Itu menunjukkan status seseorang lagi. Kalau orang yang Islam mesti berbicaranya pakai aturan, pakai tata krama, pakai adab, etika. Nah, kalau ada orang yang berbicara ngawur, apalagi kepada orang lebih tua, apalagi kepada alim ulama, apalagi kepada Nabi kok ngawur, ini jelas statusnya orang tidak jelas. Sumakola, maka Nabi bersabda, "Uktuhu sinnan misli sinnin." Tadi yang saya katakan itu, kembalikan ontanya yang seusia dengan onta yang kita pinjam dulu itu. Waqalu, setelah sahabat itu mencari onta-onta itu, ya Rasulullah, la najidu illa amsali min sinnihi Rasul.
kami telah berupaya tapi tidak menemukan onta yang sama seusia dengan untanya, tetapi yang ada onta yang lebih tua. Qala, Nabi bilang, Nabi bersabda, "Utuhu, kasihkan. Fa inna khairukum ahsanukum qadaan." Orang yang lebih mulia di antara kamu itu, katanya Nabi, orang yang lebih bagus ketika membayar hutangnya. Jadi jangan dikira hadirin kalau sudah urusan pekerjaan, urusan muamalah, urusan jual beli itu tidak bernilai ibadah. Nilai ibadah ya sama saja, gitu. Maka sekalipun urusannya urusan jual beli itu bernilai ibadah, apalagi kalau kita lakukan dengan baik. Semakin baik kita melakukan urusan-urusan itu, maka dinilai ibadah lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan sekarang. Lagi. Oke, 3. Yang pertama sebuah riwayat dari Imam Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan. Allah amat sangat menyayangi, menyintai samkan yang mudah bermurah hati. Nggih, wong sing murah hati niku dicintai Allah. Idza ba'a, ketika dia menjual, wa idza stara, dan ketika dia membeli. Nggih, hadirin di Surabaya ini akeh cerita ngoten niku nggih. Kula nanti gadah pengalaman. Di dekat saya itu kan ada pasar namanya Pasar Asem. Pasar Simo itu loh. Nggih. Pinggir jalan ada jeruk, wih kita menarik, beli saya. Iya beli. Manis nih ibu. Pak lanang, manis nih Pak. Manis. Gak manis balik no. Saya beli 2 kilo atau 3 kilo gitu. Ternyata sampai rumah hadirin. Sak omah gak ono sing doyan. Kecute pitung nyukur. Kecut banget. Nah, dia ngomongin lah, lek gak manis balik no. Isuke saya lewat situ. Bengi kayak gini saya pulang dari sini. Isu tak balik no. Pak, nih kita di wau dalu jari ini lagi kok ternyata kayak gitu. Sama untuk berang kilo, 3 kilo, lah 3 kilo lo kok sambat. Rusak perahu tuh kabeh kecut coba. Ya apa ngoten iki? Tuku 3 kilo kecut, nek kecut balik no, ternyata begitu dibalik ternyata sak perahu tuh deh ini nggih kecut kabeh kan. Lah ngono lho kok ngomong legi. Ini yang berbahaya, hati-hati. Jadi lek iso opo eneke nggih aja kate ngapi-ngapino barang ala nggih ngakeh-ngakehno barang titik di Nganjuk hadirin tempat saya Baron sana Baron ada toko apa jenenge warung bakso itu warung bakso nggih. Nah di sini kan mereknya kan merek-merek yang menarik ya, bakso luar biasa, bakso enak, bakso sedap dan macam-macam. Ini malah ditulis bakso gak enak blas. Ternyata malah akeh sing tuku. Mereknya gak enak blas, tapi ternyata enak. Jadi gak ngapi-ngapino, malah dia ngelekno. Malah akeh, betul. Monggo nek mboten percaya kapan-kapan ya. Jadi gak enak, ngomong gak enak malah enak. Iso ngoten nggih. Kenapa? Karena nek wong Jawa niku rumuse rega ngrupa. Barang apik ketitik ala ketara. Wong Jawa niku masih ngomong apik, tapi lek nyatanya gak apik, kayak jeruk niku wau. Dadi perkara malah. Ngoten nggih. Jadi Allah menyayangi kepada seseorang yang bermurah hati, berbaik hati, baik ketika dia menjual maupun ketika dia membeli. Hilang-hilang. Wa idaqtador, dan ketika dia membayar hutang. Bayar hutang ya harus bersikap baik, ngomong sing apik. Nggih, karena apa? Orang itu kalau orang betul dia tidak akan melaksanakan transaksi hutang kalau dia tidak betul-betul apa yang butuh. Jadi karena adanya butuh itulah dia pinjam kepada orang lain untuk minta tolong. Baik, yang ketiga sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu,
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyunajjihi yunajjihillahu min karbil yaumil qiyamah fal yunafis an muksirin au yad'u anhu. Artinya ngeten mawon, gampang mawon rasa dodo. Barang siapa yang senang nanti di hari kiamat diselamatkan oleh Allah, nggih, senang nggih. Nanti senang diselamatkan oleh Allah, maka apa ini? Fayunafis berbuat mudah, nggih, an muksirin dari orang yang kesulitan, au yad'u atau membebaskan tangguh. Jadi kalau ada orang yang kesulitan tentang hutang, tentang pinjaman, dia kesulitan, dia beri kemudahan atau bahkan dia bebaskan, nanti di hari kiamat oleh Allah dia diselamatkan dari pekewo yang terjadi di hari kiamat itu. Hadirin, ini mudah diomongkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Nyatanya juga begitulah adanya di lapangan. Baik, yang kedua, yang ketiga, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala kana rajulun yudayinu menghutangi annasa kepada manusia wa kana yaqulu li fatahu. Niki hadirin, ada orang kaya, rajul ini orang kaya, yudayinu ini yang punya hobi ngutangi. Suka memberikan hutang kepada orang lain, tapi dia bilang yaqulu lifatahu kepada pembantunya, dia wanti-wanti neng gone pembantunya, idza ataita musiron fatajawwaz anhu la'allahu ayatajawwaz anna yaumal qiyamah falaqiyallahu fatajawwaz anhu mutabak alaih. Jadi hadirin, orang yang kaya ini hobi memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian dia wanti-wanti kepada pembantunya, oleh ana wong kesulitan untuk membayar mengembalikan hutang ini, berilah kemudahan dia. Kemudahan sampai beberapa kali, kalau ternyata dia masih sulit, bebaskan. Enak nggih? Enak aja nih ngomongin nglakoni ini sebetulnya enak. Jadi begitulah ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Sebuah riwayat hadis nomor 5 an Abu Mas'ud Al-Badriyi. Abu Mas'ud ini adalah salah seorang peserta pasukan perang Badar. Radhiyallahu qala Rasulullah SAW, husiba, nanti di hari kiamat dihisab, rajulun, ini seorang laki-laki dihisab, mimman kana qablakum, dari dulu orang sebelum kita, walam yujad lahu minal khairi syai'un, dia tidak pernah punya kebaikan yang lain, ibadah itu tidak punya, tapi illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiron, kecuali kebaikan yang dia kerjakan itu, dia selalu bergaul dengan pergaulan yang baik kepada sesama manusia. Dan ketika dia memberikan hutang, wakana padha niki kali wau, wakana ya'muru gilmanu, dia pesan kepada pembantunya ayat tajawaz, untuk memudahkan kepada yang muksir, yang kesulitan, atau membebaskannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha azza dan wajal, maha luhur, maha mulia, itu kemudian berfirman, katanya Allah, nahnu ahaqqu bidzalika min tazawwad anhu, aku itu lebih berhak untuk memberikan kemudahan dan kemurahan kepada dia, maka bebaskan dia dari pekewu hari kiamat, masukkan dia ke dalam surga. Ngoten nggih? Ini ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Dikebut bintang teh, dawa niku malah. Oke, monggo. Maaf Ustaz, kita bukan sebenarnya. Oke. Utang kita kalau utang di bank itu kan pakai
bunga. Us. Nah, ini ada bank yang nggak pakai bunga seperti yang digunakan di yang dari bank itu seperti bank syariah itu apa yang nggak pakai bunga. Saya kok tidak jelas. Iya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya kalau Bapak sering membuka YouTube ya, Ustadz Abdul Somad itu banyak sekali menjelaskan tentang ini, banyak sekali. Sehingga Ustadz Abdul Somad ini tidak pernah diundang oleh bank konvensional. Napa niku? Bank konvensional itu bank yang transaksinya pakai bunga tadi itu riba. Abdul Somad keras sekali menjelaskan tentang itu. Jadi segala sesuatu yang ada tambahan itu riba. Atau kita pinjam uang nanti dibayar dengan uang apalagi nyicil dan lebih sangat riba. Kalau kita butuh bagaimana? Kita sudah disediakan bank syariah tadi itu atau bank macam-macam ya, bank syariah itu banyak macamnya banyak. Itu kalau kita punya kepentingan kita datang ke sana, nanti bank itu yang akan membelikan apa yang Bapak butuhkan. Misalnya Bapak butuh kendaraan, sepeda motor atau mobil, bank akan membelikan. Nanti panjenengan yang nyicil kepada bank itu dengan uang kita boleh nyicil itu dan boleh sekalipun mungkin bank itu minta jasa. Boleh, karena kita nyicilnya bukan uang dengan uang, tetapi uang dengan barang. Mohon maaf waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sampai hadis nomor 5. Sekali lagi mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah taala dan dijadikan amaliyah yang mengantarkan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.